Nah, di sini akan muncul yaitu daftar pegawai non ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan nomenklatur jabatannya. Sobat-sobat-sobatnya, sebelumnya BKN sudah mengeluarkan siaran pers ya, dan juga di sini disampaikan terkait tentang perlu dilakukannya validasi ulang terhadap tenaga non ASN yang mana jabatannya ini tidak sesuai ya dengan ketentuan pendataan tenaga non ASN yang ada di lingkungan instansi pemerintah, dan di sana itu dipaksakan ya untuk bisa diajukan dalam database BKN. Kemudian tentunya dari siaran pers tersebut dan juga himbauan dari BKN, masing-masing daerah di sini sudah melakukan validasi ulang sehingga muncul yaitu daftar nama atau daftar pegawai non ASN yang ternyata tidak sesuai dengan ketentuan untuk nomenklatur jabatannya, sehingga di sini dilakukan pembatalan untuk dimasukkan dalam database BKN. Nah, berikut ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah caranya untuk mengecek daftar nama yang batal masuk ke dalam database BKN dikarenakan jabatannya tidak sesuai dengan ketentuan pendataan non ASN. Kira-kira langkah berikutnya apa ketika kita tidak termasuk dalam pendataan tersebut? Silakan simak informasi ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada informasi terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita bisa langsung berkunjung ke yaitu situs pendataan tenaga non ASN ya, yaitu pendataan non ASN bkn.go.id. Kemudian kita bisa klik enter. Tentunya di sini saat ini inilah masih dalam tahap prafinalisasi ya. Nah, di sini diumumkan untuk tahap prafinalisasi. Teman-teman masih ada kesempatan untuk login dan juga melengkapi data ya. Bagi yang saat ini belum melakukan, silahkan segera lakukan. Untuk batas waktunya ini adalah tanggal 22 Oktober tahun 2022. Nah, tentunya dalam pendataan ini tentunya kita semua tenaga non ASN itu inginnya itulah semua masuk dalam pendataan ya di aplikasi BKN ini. Namun dikarenakan di sana sudah ditentukan untuk siapa saja yang bisa ikut pendataan, tentunya banyak sekali dari masing-masing instansi baik itu pusat maupun daerah itu memaksakan untuk data dari tenaga non ASN yang ada di instansinya itu yang penting dimasukkan ya, entah nanti ditolak atau enggak. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya dalam tahap prafinalisasi ini, maka di sini setelah disampaikan yaitu untuk data yang sudah masuk ya teman-teman. Kemudian berikutnya di sini kita bisa melihat pada web kanalnya. Nah, selanjutnya berdasarkan dari pendataan non ASN tersebut, tentunya dari surat edaran terbaru dari BKN dan juga siaran persnya, masing-masing daerah ini sudah melakukan perbaikan dari data yang seharusnya tenaga honorer yang nggak dimasukkan itulah dimasukkan. Itu tentunya nanti akan terpaksa harus dihapus ya. Nah, untuk kita itu mengecek itu bagaimana untuk mengecek daftar nama tenaga non ASN yang ternyata di sini nggak sesuai dengan jabatannya. Di sini kita bisa klik di sini ya, yaitu kita arahkan kursornya pada bagian pengumuman. Nah, di sini ada dua pilihan yaitu pengumuman BKN dan juga pengumuman instansi. Nah, kita bisa juga untuk cek dulu di bagian pengumuman BKN. Nah, di bagian pengumuman BKN di sini kita bisa mencari by name teman-teman. Jadi di sini kita bisa mencari by name, by address ya. Nah, di sini kemarin adalah untuk per 3 Oktober. Kemudian di sini kita bisa pilih instansi kita di kabupaten mana ataukah mungkin di kementerian apa, kita tinggal mengetiknya. Nah, misalkan di sini ini adalah untuk hasil yang ada di sini, inilah merupakan hasil yang masih prafinalisasi ya. Artinya baik itu tenaga non ASN yang tenaga apa itu nomenklaturnya nggak diperbolehkan pun masih bisa kita lihat di sini. Nah, nanti kita bisa cek, pilih instansinya, kemudian untuk secara lebih spesifik di sini kita bisa ketikkan nama kita ya pada bagian ini. Nah, berikutnya di sini sebelumnya dari siaran pers BKN tertanggal 9 Oktober ini telah disampaikan yaitu BKN meminta kepada pejabat bidang kepegawaian di instansi melakukan validasi ulang data sebanyak 152.803 non ASN yang enggak sesuai dengan pendataan. Tentunya di sini juga bisa disajikan yaitu untuk daftar instansi yang ada jabatannya enggak sesuai, terpaksa ini dimasukkan, namun sekarang disuruh untuk mendata lagi ya. Ini teman, inilah untuk daftar daerahnya. Kemudian untuk jabatan-jabatan yang tidak diperbolehkan untuk masuk itu adalah di sini. Jenis jabatan yang enggak sesuai dengan surat Menpan RB.
mulai dari juru, kemudian pramu, kemudian penjaga, petugas keamanan, petugas kebersihan. Ini adalah tidak diperbolehkan untuk masuk ke sana. Nah, untuk kita mengecek, nah nama kita itu termasuk yang dibatalkan apa enggak. Nah, ini adalah caranya, kita juga menggunakan link yang sama tadi. Kita masuk ke pendataan non-ASN bkn.go.id, kita arahkan ke bagian pengumuman, kemudian kita langsung saja masuk ke pengumuman instansi. Kita klik di bagian pengumuman instansi. Nah, berikutnya setelah sampai sini, nah di sini kita ini bisa langsung mengetikkan nama instansi kita. Supaya lebih cepat, ini kita bisa mengetikkan nama instansi kita. Nah, misalkan di sini saya mengetikkan di daerah saya saja ya. Misalkan saya ini masuk enggak ya. Nah, di sini kita bisa ketikkan kata kunci Ngawi misalkan. Maka kita akan diarahkan menuju ke Pemkab Ngawi ya. Berikutnya di sini kalian bisa klik pengumuman. Tentunya untuk masing-masing daerah di sana nanti juga akan sama. Nah, di sini kalau misalkan yang ada di daerah kami di sini masih untuk berita terkini, ini adalah uji publik ya, pendataan non ASN. Inilah masih uji publik, jadi yang disampaikan di sini masih uji publiknya. Belum dilakukan perbaikan sesuai dengan siaran pers dari BKN terkait tentang jenis jabatan yang nggak seharusnya masuk ya. Nah, kalian bisa scroll ke bawah untuk daftar namanya. Selanjutnya nanti kalau misalkan masih seperti ini prafinalisasi, berarti di sini untuk daftar nama yang ada ini masih belum dilakukan pembaharuan ya dari siaran pers tadi. Kemudian untuk contoh daerah yang sudah dimunculkan namanya yaitu daftar tenaga non ASN yang nggak jadi masuk ke database BKN itu karena nggak sesuai dengan nomenklatur jenis jabatan sesuai arahan dari BKN. Adalah merupakan contoh dari salah satu provinsi ya. Nah, di sini teman-teman yaitu di sini instansinya pemerintah provinsi mana. Nah, nanti kalau misalkan sudah dilakukan pembaharuan akan dipublikasikan juga ya dari masing-masing instansi kita, baik itu instansi pemerintah pusat maupun juga yang ada di daerah. Nah, di sini akan muncul yaitu daftar pegawai non ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan nomenklatur jabatannya. Jadi misalkan ada instansi provinsi A, misalkan catatan di sini jika ada nama pegawai non ASN yang berstatus K2, mohon untuk diabaikan karena seharusnya itu tidak termasuk dalam daftar di bawah ini. Nah, di sini teman. Jadi kalau misalnya di daerah ini ada banyak sekali juga ya yang seharusnya nggak masuk pendataan tapi ternyata sudah dimasukkan pendaftaran. Nah, ini adalah untuk cleaning service, ini kan sesuai dengan surat BKN nih nggak masuk ya, sesuai dengan surat Penpan RB ini nggak masuk cleaning service. Ini akan langsung ada muncul namanya siapa, kemudian jabatannya cleaning service ini dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik misalkan. Kemudian di sini jabatan berikutnya cleaning service, kemudian sopir kepala atas nama siapa, cleaning service, sopir dan seterusnya. Termasuk juga untuk tenaga non ASN yang jabatannya itu adalah pengemudi, entah itu sopir, kemudian petugas kebersihan, penjaga dan lain sebagainya itu nggak masuk teman-teman. Nah, nanti kita pantau teman-teman secara berkala ya di masing-masing web instansinya caranya seperti tadi untuk mengetahui apakah nama kita itu termasuk dalam kategori yang tidak termasuk dalam pendataan non ASN yang nggak jadi dimasukkan dalam database ataukah tidak. Demikian, semoga bermanfaat. Oh ya, nanti kalau misalkan di sini kita nggak masuk dalam pendataan ini, langkah kita apa? Langkahnya ke depannya tentunya nanti masing-masing daerah akan memiliki kewenangannya sendiri ya. Ada yang nanti akan diarahkan menuju ke outsourcing, atau mungkin di daerah Aceh itu ada yang sudah diberhentikan ya sejak sekarang ini. Kemudian saat ini kemungkinan teman-teman juga yang ijazahnya nanti masih bisa, ini bisa mendaftar ya P3K. Kalau misalkan di sekolahan itu ijazah S1 bisa mendaftar P3K guru. Kemudian yang D3 kesehatan bisa ikut P3K non guru untuk kesehatan dan seterusnya. Tentunya segala sesuatunya ini nanti ada solusinya ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.